dia 5 fakta suku Bugis. Yang pertama, asal-usul suku Bugis. Suku Bugis sendiri dapat dikategorikan sebagai bagian dari Jutro Melayu. Suku Bugis dikenal luas sebagai suku yang paling banyak mendiami wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Tahukah kalian kalau kata Bugis ini sendiri berasal dari kata Tougi, yang artinya orang Bugis. Selain itu, kata Tougi sendiri juga dapat bermakna pengikut Lhasa Tumpugi. Nah, Lhasa Tumpugi ini sendiri adalah seorang raja pertama dari kerajaan Cina yang ada di Pamana, atau kalau saat ini adalah Kabupaten Wajo. Jadi, suku Bugis sendiri dulunya merupakan sebutan bagi orang-orang yang menjadi pengikut dari Raja Lhasa Tumpugi. Nomor 2, Kerajaan Bugis. Sama halnya dengan suku-suku lain di Indonesia, suku Bugis pun juga memiliki kerajaan mereka sendiri pada masa lampau. Terdapat beberapa kerajaan yang didirikan oleh orang-orang dari suku Bugis kala itu, di antaranya Kerajaan Bone, Kerajaan Sopeng, Kerajaan Wajo, Kerajaan Supa dan Sawito, Kerajaan Sidendreng Rapang, dan yang paling kuno adalah Kerajaan Luwu. Nomor 3, Luwu adalah Bugis. Tahukah kalian kalau sampai saat ini masih banyak orang yang memperbincangkan antara suku Bugis dengan Kerajaan Luwu ini sendiri? Banyak masyarakat yang menganggap bahwa Luwu itu bukan Bugis dan Bugis tidaklah menjadi bagian dari Luwu. Bisa dibilang bahwa Luwu ini merupakan kerajaan Bugis kuno. Mengapa demikian? Karena leluhur orang Bugis dan suku-suku lainnya di Sulawesi Selatan itu semuanya berasal dari Luwu. Luwu sendiri adalah kerajaan tertua di Sulawesi Selatan. Di Luwu sendiri tidak hanya terdapat suku Bugis saja, melainkan Luwu terdiri dari berbagai macam suku yang berbeda-beda. Luwu adalah kerajaan dan bukan sebuah suku, tapi suku Bugis itu berasal dari Luwu. Dan itu artinya Luwu sendiri tetaplah merupakan salah satu bagian dari suku Bugis itu sendiri. Meskipun pada akhirnya di Luwu bukan hanya ada Bugis saja. Nomor 4, suku yang gemar merantau. Selain suku Makassar, suku Bugis sendiri juga dikenal sebagai suku yang gemar merantau. Hal ini terlihat dengan begitu banyaknya suku Bugis yang berada di luar wilayah Sulawesi Selatan, seperti di Kalimantan, Malaysia, bahkan hingga Filipina. Ada berbagai alasan yang menjadikan suku Bugis dikenal sebagai orang yang gemar merantau. Salah satunya adalah karena suku Bugis terkenal gemar berdagang, sehingga mereka harus keluar daerah untuk menjual barang dagangannya. Selain itu, suku Bugis juga dianugerahi kemampuan berlayar yang cukup mumpuni pada zamannya. Maka tak heran apabila menyeberangi lautan kala itu bukanlah masalah besar bagi suku Bugis. Suku Bugis banyak yang merantau dan menetap di wilayah luar, kemudian berkeluarga di sana. Itulah yang kemudian menjadikan populasi orang Bugis di luar Sulawesi Selatan sendiri pun menjadi relatif cukup banyak. Nomor 3, sering dikira sama dengan suku Makassar. Bagi orang di luar Sulawesi Selatan sendiri, mungkin seringkali salah kaprah dan mengira bahwa suku Bugis dan Makassar itu adalah suku yang sama. Padahal aslinya, mereka adalah dua suku yang berbeda. Bugis memiliki budaya dan adatnya masing-masing, dan begitupun halnya dengan Makassar. Bahkan, bahasa Bugis dan bahasa Makassar pun tentu saja berbeda. Pada masa kerajaan sekalipun, baik suku Bugis maupun Makassar punya kerajaannya masing-masing. Di suku Bugis ada kerajaan Bone, Wajo, Sopeng, sedangkan suku Makassar sendiri terkenal dengan kerajaan Gowatalo. Meski demikian, suku Bugis dan Makassar sendiri memanglah memiliki beberapa kesamaan pada budayanya sendiri, seperti tradisi uang panai dan juga acara pernikahannya. Inilah dia 5 fakta suku Makassar. Nomor 1, kebanyakan orang suku Makassar mendiami wilayah bagian selatan di Provinsi Sulawesi Selatan. Meskipun suku Makassar merupakan salah satu suku terbesar yang ada di Sulawesi Selatan, namun kebanyakan suku Makassar sendiri lebih memilih untuk mendiami wilayah selatan provinsi. Kebanyakan orang dari suku Makassar biasanya dapat dijumpai di wilayah Kota Makassar, Kabupaten Goa, Takalar, Bantaeng, Jeneponto, Selayar, Maros, Sinjai, dan Pangkajene Kepulauan. Nomor 2, memiliki kemiripan dengan suku Bugis.
beberapa dari kalian mungkin tidak asing dengan istilah Bugis Makassar. Ya, sedemikian eratnya Bugis dan Makassar sehingga kedua suku ini selalu disebutkan bersamaan. Tak heran apabila banyak orang yang berpendapat bahwa Bugis dan Makassar itu adalah sama. Padahal kalau kita mau cari tahu lebih lanjut, Makassar dan Bugis sejatinya adalah dua suku yang berbeda. Keduanya punya budaya dan bahasa yang berbeda pula. Meski demikian, kebudayaan keduanya ini sendiri di zaman ini sudah semakin tercampur baur satu sama lain. Nomor 3, pelaut yang handal. Suku Makassar sendiri juga dikenal sebagai pelaut yang handal. Sejak zaman kerajaan hingga saat ini, suku Makassar masih dianggap sebagai salah satu suku yang handal di lautan. Maka tak heran apabila Makassar sendiri dikenal dengan slogannya, yakni sekali layar terkembang, pantang biduk surut ke pantai. Slogan ini memiliki filosofi yang mendalam bagi seorang pelaut, yaitu lebih baik kapalnya tenggelam di lautan daripada harus kembali tanpa ada hasil. Sedangkan di dalam kehidupan masyarakat sendiri, slogan ini sering diartikan sebagai sebuah sikap dan kepribadian yang pantang mundur, pantang menyerah. Jadi, ketika seseorang telah berani mengambil sebuah keputusan, maka tidak boleh ada keraguan lagi di dalamnya. Dan tentunya tidak boleh lagi seseorang tersebut untuk menarik kembali keputusannya. Itulah mengapa suku Makassar dikenal sebagai suku yang pekerja keras dan pantang menyerah dalam menggapai impiannya. Nomor 4, kerajaan terkuat. Suku Makassar tentunya sangat kaya akan sejarah yang panjang. Salah satunya adalah sejarah dari Kesultanan Goa. Kerajaan Goa sendiri adalah kerajaan yang didirikan oleh orang-orang dari suku Makassar. Kerajaan ini dikenal luas di Nusantara sebagai salah satu kerajaan terkuat pada saat itu, utamanya di bagian lautan. Bisa dibilang kerajaan Goa ini nyaris tak terkalahkan di zaman keemasannya. Pemimpin Goa yang paling ikonik adalah Sultan Hasanuddin, serta terdapat juga beberapa karaeng yang lumayan terkenal seperti Karaeng Galesong dan Karaeng Bonto Marannu. Nomor 5, Karaeng dan Daeng merupakan sebutan yang istimewa bagi suku Makassar. Biasanya gelar tersebut disematkan kepada orang-orang yang berasal dari golongan bangsawan. Selain Karaeng dan Daeng, terdapat pula sebutan lain seperti Puang dan Andi yang biasanya digunakan oleh suku Makassar Konjo. Namun uniknya, istilah Puang dan Andi ini juga sering digunakan oleh suku Bugis. Dan tahukah kalian kalau gelar Daeng pun juga kadang disematkan kepada orang Bugis, khususnya orang Bugis yang punya keturunan Makassar juga. Lumayan membingungkan juga ya. Dan memang agak cukup sulit di dewasa ini bagi kita untuk bisa membedakan mana yang bagian dari tradisi Makassar dan mana yang bagian dari tradisi Bugis itu sendiri. Selain karena keduanya aslinya memang mirip, juga karena adanya akulturasi di antara keduanya, yang menjadikan keduanya semakin menjadi sulit untuk dibedakan. Suku Mandar, sebagaimana yang kita ketahui, merupakan satu dari 4 suku dominan di Sulawesi Selatan, bersama dengan Bugis, Makassar, dan Toraja. Meski begitu, suku Mandar sendiri paling banyak terdapat di wilayah Sulawesi Barat. Berikut ini 5 fakta unik yang ada pada suku Mandar. Yang pertama, asal-usul suku Mandar. Berdasarkan sejarah yang ada, suku Mandar diperkirakan telah ada sejak abad ke-16 silam, di mana terbentuknya suku Mandar berasal dari adanya perselisihan antara 7 buah kerajaan di wilayah pesisir dengan 7 buah kerajaan lain yang berada di wilayah pegunungan. Adanya konflik dan peperangan yang berlarut-larut menjadikan ke-14 kerajaan ini merasa perlu adanya perjanjian. Alhasil, melalui usaha yang panjang, akhirnya ke-14 kerajaan ini pun sepakat untuk berdamai. Dan lambat laun kemudian terbentuklah sebuah etnis di wilayah 14 kerajaan tersebut, yang kemudian kita kenal dengan nama suku Mandar. Yang kedua, budaya suku Mandar. Suku Mandar layaknya suku lain di Indonesia. Mereka punya bahasa dan budaya yang khas milik mereka sendiri. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Mandar dengan ragam dialek yang berbeda-beda, tergantung dari setiap daerah yang ada. Selain bahasa,
suku Mandar juga punya tradisi dan budaya yang unik. Beberapa tradisi seperti Sayang Patundu yang dilakukan dengan tujuan untuk menghaturkan rasa syukur atas anak yang telah hatam Al-Quran. Dan ada juga Perahu Sandek yang menjadi salah satu warisan budaya Austronesia. Yang ketiga, suku pelaut. Suku Mandar dikenal juga sebagai suku yang ahli dalam urusan kelautan. Pasalnya, masyarakat Mandar memang banyak yang berprofesi sebagai pelaut. Sama halnya dengan suku Bugis maupun Makassar, masyarakat Mandar memang dikenal sebagai masyarakat maritim yang ahli soal urusan kelautan. Pengetahuan kelautan suku Mandar ini bahkan telah tercatat dalam berbagai literatur kuno yang menyebutkan bahwa jalur pelayaran laut suku Mandar telah ada sejak zaman dulu. Bahkan telah ada jauh sebelum Belanda masuk dan menjajah Nusantara. Yang keempat, arti kata Mandar. Tahukah kalian kalau sampai saat ini orang-orang masih sering berdebat tentang arti dari kata Mandar ini? Para ilmuwan dan budayawan banyak yang berpendapat bahwa nama Mandar ini berasal dari kata Sipa Mandar, yang artinya saling melengkapi. Hal ini merujuk kepada sejarah perseteruan 14 kerajaan tadi, yang memutuskan untuk bergabung menjadi satu dan saling melengkapi satu sama lain. Pendapat lain menyebutkan bahwa kata Mandar sendiri sudah ada jauh sebelum terjadinya persekutuan 14 kerajaan tersebut, di mana hal ini tercatat pada peta-peta yang ada di Eropa antara tahun 1534 sampai 1540 yang memuat kata Mandar di dalam peta tersebut. Pendapat terakhir menyebutkan bahwa kata Mandar berasal dari sebuah sungai di daerah Balanipa yang bernama Sungai Mandar, atau kalau sekarang disebut juga dengan nama Sungai Tinambung. Dikatakan berasal dari Balanipa karena Balanipa adalah salah satu dari 14 kerajaan yang dinilai paling dominan pada waktu itu. Sehingga, karena kuatnya pengaruh kerajaan ini, maka nama persekutuan pun disepakati dengan nama Mandar, yang merujuk pada sungai Mandar yang berada di kerajaan Balanipa. Yang kelima, suku Mandar di Kalimantan. Suku Mandar memang dikenal luas sebagai suku yang mendiami wilayah Sulawesi. Namun nyatanya, suku Mandar ini tidak hanya ditemukan di Sulawesi saja. Suku Mandar nyatanya juga ada di wilayah Kalimantan, utamanya di wilayah Kalimantan bagian selatan dan Kalimantan Timur. Mengapa suku Mandar bisa sampai ke sana? Jawabannya sebenarnya simpel saja. Suku Mandar adalah suku yang gemar melaut, sehingga jangan heran apabila sebagian dari mereka pergi berlayar jauh lalu kemudian merasa nyaman dan berkeluarga di tempat lain. Mereka pun tinggal dan membentuk komunitas Mandar di wilayah tersebut. Dalam hal ini, Kalimantan. Selain itu, adanya upaya menghindari peperangan dan tuntutan kebutuhan ekonomi juga menjadi pendorong migrasi suku Mandar ini ke daerah lain. Menurut catatan, populasi suku Mandar memang paling banyak di wilayah Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Adapun jumlah populasi suku Mandar di wilayah Kalimantan sebanyak 49.000 untuk wilayah Kalimantan Selatan dan sekitar 33.000 untuk wilayah Kalimantan bagian timur. Jumlah ini tentunya dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu. Dan inilah dia 5 fakta unik dari suku Toraja. Nomor 1. Upacara pemakaman termahal di dunia. Berbicara tentang suku Toraja, maka sudah pasti sangat kental dengan nuansa budayanya yang masih dipertahankan hingga saat ini. Salah satunya adalah upacara pemakaman khas orang Toraja. Upacara ini biasa juga disebut dengan Rambu Solo. Rambu Solo adalah upacara pemakaman termahal di dunia. Disebut demikian karena biaya yang dikeluarkan untuk satu kali upacara ini bisa mencapai ratusan, bahkan hingga miliaran rupiah, tergantung dengan seberapa tinggi kasta atau derajat dari orang yang meninggal tersebut. Biasanya, acara Rambu Solo ini identik dengan kegiatan adu laga kerbau serta penyembelihan hewan berupa kerbau dan babi yang jumlahnya bisa mencapai puluhan hingga ratusan ekor. Nah, ada hal unik lain mengenai Rambu Solo ini. Biasanya, apabila ada seseorang yang meninggal dunia, maka dia tidak akan langsung dimakamkan.
Para keluarga dan kerabatnya akan saling berkumpul dan bermusyawarah terlebih dahulu, sambil membahas tentang berapa banyak biaya yang dibutuhkan untuk acara pemakaman orang tersebut. Biasanya para anggota keluarga lainnya akan saling patungan satu sama lain, sampai uang yang dibutuhkan terkumpul. Uniknya, kadang butuh waktu hingga bertahun-tahun untuk para keluarga mengumpulkan uang yang cukup untuk mengadakan satu acara rambu solo ini. Wah, lumayan lama juga ya. Nomor 2. Rumah Tongkonan. Rumah Tongkonan adalah rumah adat khas dari suku Toraja. Selain itu, rumah Tongkonan ini juga dijadikan sebagai rumah adat untuk Provinsi Sulawesi Selatan. Rumah Tongkonan sendiri identik dengan atap yang dibuat melengkung menyerupai perahu atau tanduk kerbau. Dan di depan dinding rumahnya biasanya akan dipasang tanduk atau kepala kerbau. Selain itu, rumah Tongkonan ini juga dicat dengan motif dan warna yang sangat unik, yang juga menjadi salah satu ciri khas dari rumah panggung tersebut. Rumah Tongkonan sendiri umumnya terbagi atas 3 bagian ruangan. Rumah Tongkonan selain dijadikan sebagai rumah tempat tinggal, juga dipergunakan sebagai tempat untuk melaksanakan upacara adat atau kegiatan sosial, dan juga tempat untuk menaruh jenazah. Oh iya, orang Toraja juga dikenal dengan kemampuannya untuk membuat ramuan tradisional yang berguna untuk mengawetkan jenazah. Itulah mengapa jenazah orang Toraja yang meninggal bisa disimpan hingga bertahun-tahun lamanya tanpa mengalami pembusukan. Selain itu, orang Toraja juga kerap kali memberikan makanan dan minuman kepada orang yang telah meninggal ini, dikarenakan mereka beranggapan bahwa orang tersebut belumlah meninggal, sehingga harus diberi makan dan minum layaknya manusia pada umumnya. Nantilah ketika hendak dimakamkan atau diadakan upacara rambu solo, baru orang tersebut akan dianggap telah meninggal. Nomor 3. Mak Nenek. Satu lagi tradisi unik dari suku Toraja adalah sebuah tradisi yang bernama Mak Nenek. Mak Nenek adalah sebuah tradisi di mana keluarga dari orang yang telah meninggal akan datang ke tempat atau kuburan orang yang meninggal tersebut dan kemudian mengambil dan membersihkan mayatnya. Biasanya mereka juga akan memakaikannya baju dan aksesoris mewah. Kemudian mereka akan menjemurnya di bawah matahari agar jasadnya tetap utuh dan awet sebelum akhirnya dikembalikan kembali ke dalam petinya. Tentunya apabila dilihat dari sudut pandang kita sebagai orang luar Toraja, tradisi ini termasuk cukup unik sekaligus bikin merinding. Namun bagi masyarakat Toraja sendiri ini adalah hal biasa dan sudah sering mereka lakukan sejak dulu secara turun-temurun. Bagaimana menurut kalian? Nomor 4. Tahukah kalian kalau kuburan di suku Toraja berbeda sangat jauh dengan kuburan biasa pada umumnya? Masyarakat di tanah Toraja biasanya memakamkan keluarga mereka di sebuah batu yang telah dilubangi. Biasanya mereka akan menaruh peti jenazah kerabat mereka di dalam lubang tersebut. Jadi ada sebuah batu yang besar yang mereka lubangi berbentuk persegi 4, kemudian mereka gunakan lubang tersebut untuk meletakkan peti jenazah orang yang telah meninggal. Selain itu, mereka juga biasanya menaruhnya di dalam gua. Dan hal ini bisa kita saksikan secara langsung apabila kita berkunjung ke objek wisata Londa dan juga Ketekesu. Selain itu, untuk jenazah dari anak-anak yang tergolong masih bayi, biasanya akan dimakamkan di dalam sebuah pohon yang besar. Sama halnya dengan batu, pohon tersebut juga dilubangi dan kemudian pada lubang tersebut diletakkanlah peti jenazah tersebut. Nomor 5. Kopi Toraja. Toraja ternyata tidak hanya dikenal dengan tradisi dan budayanya yang unik. Ternyata suku Toraja juga dikenal sebagai petani kopi yang hebat. Bahkan kopi Toraja ini sangat terkenal hingga ke mancanegara. Para orang-orang luar negeri sangat suka dengan aroma khas dari kopi Toraja, serta dengan rasanya yang kental dan nikmat. Bahkan 40% kopi yang dijual belikan di Jepang sendiri semuanya berasal dari tanah Toraja. Wah, tentu ini merupakan suatu kebanggaan tentunya. Suku Kajang Amatoa adalah salah satu suku yang mendiami Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di Bulukumba.
Yap, selain terkenal dengan keindahan alam dan pantainya, nyatanya Bulukumba juga menyimpan segudang budaya dan tradisi yang sangat menarik untuk kita telusuri. Salah satunya adalah suku Kajang Amatoa. Berikut ini 5 keunikan yang dimiliki oleh suku Kajang. Nomor 1. Rumah adat suku Kajang selalu menghadap ke arah barat. Apabila kita berkunjung ke suku Kajang, maka kita akan melihat rumah adatnya yang selalu dibuat menghadap ke arah barat. Untuk urusan bentuknya sih sebenarnya tidak begitu berbeda dengan rumah adat suku Bugis Makassar yang mengadopsi konsep rumah panggung. Tapi yang membuatnya berbeda adalah posisi rumahnya yang dibuat menghadap ke arah barat. Kira-kira mengapa ya seperti itu? Rupanya ada makna filosofis di balik itu, yakni apabila membangun rumah yang menghadap ke arah terbitnya matahari yakni ke arah barat, maka dipercayai akan mampu memberikan berkah. Nomor 2. Pakaian serba hitam. Pakaian adat suku Kajang pun tak kalah unik. Suku Kajang sendiri hanya mengenal satu warna saja untuk masalah pakaian, yakni warna hitam. Warna hitam dimaknai sebagai bentuk persamaan dalam segala hal, yang artinya semuanya setara. Selain itu, warna hitam juga dimaknai sebagai simbol kesederhanaan. Warna hitam adalah warna yang netral. Berbeda dengan warna lain, tidak ada itu yang namanya warna hitam tua atau warna hitam muda. Semuanya sama saja, hitam. Nah, ini melambangkan kesamaan derajat bagi setiap orang di hadapan Sang Pencipta. Nomor 3. Harus menikah dengan sesama suku Kajang. Berbicara mengenai perkawinan, suku Kajang juga punya aturan mereka sendiri. Masyarakat Kajang yang terikat dengan aturan adat diharuskan menikah dengan sesama orang Kajang dan dalam kawasan wilayah yang sama. Tapi bukan berarti tidak boleh ya menikah dengan orang dari suku lain. Sebenarnya sih boleh-boleh saja, dengan catatan mereka harus hidup di luar dari kawasan adat tersebut. Pengecualian tentunya bagi pasangan yang bersedia mengikuti aturan dan adat istiadat yang berlaku di kawasan daerah tersebut. Nomor 4. Menganut agama Islam. Kepercayaan yang dianut oleh suku Kajang adalah agama Islam, atau dalam bahasa daerah mereka yakni bahasa Konjo disebut juga dengan Salam. Dan tentu Tuhan yang mereka yakini untuk disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dalam bahasa Konjo disebut Turie Arana. Olehnya itu, jangan heran apabila suku Kajang ini dikenal taat akan beribadah. Patut untuk kita contoh. Nomor 5. Menarik banyak wisatawan. Saya kira untuk yang satu ini tidak usah diragukan lagi. Selain terkenal akan pantainya yang indah, tentu tak lengkap rasanya apabila kita tak mengunjungi suku Kajang Amatoa. Tentunya ada aturan khusus apabila kita ingin berkunjung. Salah satunya adalah kita harus memakai pakaian serba hitam dan tidak membawa alat-alat elektronik ke dalam wilayah mereka.